Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya nak. Selalu juga kesehatan, selalu pakai masker dan makan makanan yang bergizi. Oke, itu selalu mem ingetin ya. Sekarang kita akan belajar mengenai tema 5C, subtema 3. Yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kemarin kita udah belajar subtema 1, subtema 2, sekarang subtema ya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Langkah-langkah memahami isi iklan pada media elektronik. Kemarin kita udah belajar mengenai iklan media elektronik, iklan media cetak. Jadi kalian udah harus tahu iklan media elektronik itu apa. Langkah-langkah memahaminya, dengarkan dengan seksama. Kalau misalnya dari radio, berarti kita mendengarkan. Terus perhatikan video dan gambar yang disajikan. Nah, kalau dari TV, dari internet, bisa berupa video dan gambar. Yang ketiga, tuliskan dan pahami informasi penting dalam iklan. Jadi, apa yang ingin disampaikan dalam iklan tersebut, kalian tulis dan kalian pahami ya. Unsur-unsur pembuatan iklan layanan masyarakat. Yang pertama, kata kunci. Kata kunci itu judulnya mau mengajak untuk apa? Ya. Itu udah selalu mem ingetin. Terus isi iklan. Isi iklannya itu isinya mau untuk apa? Mengajak, menghimbau untuk apa? 3, sasaran atau orang yang dituju. Misalnya sasarannya anak-anak balita misalnya gitu ya. Jadi ada sasarannya. Yang keempat, tujuan iklan dibuat. Misalnya tujuannya supaya anak-anak ke posyandu untuk imunisasi. Yang kelima, sketsa gambar iklan. Jadi sketsa gambarnya harus sesuai dengan isi iklannya. Selanjutnya, naskah cerita adalah isi deskripsi atau penjelasan mengenai iklan. Jadi kalau misalnya ada naskah cerita, itu isi deskripsi atau penjelasan mengenai iklan. Jadi misalnya iklan tentang apa, di situ dijelaskan. Naskah cerita dijadikan bahan untuk membuat sketsa alur cerita atau yang dibilang storyboard. Nah, sketsa alur cerita berisi gambar atau sketsa cerita yang sesuai dengan naskah. Nah, di situ mem udah tulis atau udah mem kasih tahu contoh storyboard. Jadi misalnya ada gambar, ada ceritanya. Ya, adegan pertama kasih tahu itu Nina dan teman-teman mendiskusikan lagu yang akan mereka bawakan pada lomba paduan suara. Adegan kedua apa, adegan ketiga apa, adegan keempat apa. Jadi semua ada alur-alurnya, ya. Semua berurutan, adegan 1 apa, adegan 2 apa, adegan 3 apa, adegan 4 apa. Itu namanya storyboard. Selanjutnya, tata cara menampilkan iklan. Yang pertama, membaca dan memahami naskah iklan dengan seksama. Jadi, kalian baca dan kalian pahami. Yang kedua, memahami alur naskah dan menghafal dialog peran. Jadi, ada alurnya terus hafal dialognya. Yang ketiga, menggunakan suara yang lantang dengan intonasi yang jelas saat berdialog. Jadi, suara kita harus lantang supaya orang mendengar apa yang kita bicarakan. Yang keempat, berakting sesuai alur naskah dengan ekspresi yang tepat dan gestur percaya diri. Jadi, kita berakting atau bergaya sesuai alur naskahnya apa, dengan ekspresi juga, sama gestur tubuh kita. Jadi kalau kita misalnya sedang mengekspresikan marah, ya marah gitu. Kalau misalnya sedang mengekspresikan tertawa, ya tertawa. Yang kelima, menggunakan perlengkapan yang mendukung peragaan iklan dan peran yang dimainkan. Jadi, kalau ada perlengkapan, kita harus menggunakan perlengkapan itu. Yang keenam, melakukan kontak mata dengan penonton. Jadi sesekali kita harus melihat penonton, jangan cuma melihat ke atas, ke bawah. Jadi kita juga harus melakukan kontak mata dengan penonton. Yang ketujuh, memperhatikan posisi tubuh dengan arah pandangan penonton. Jadi kita jangan membelakangi penonton, tetap kita harus memberikan pandangan ke penonton. Yang kedelapan, jangan membelakangi penonton saat memperagakan iklan. Yang tadi Mem bilang ya, jangan membelakangi penonton saat memperagakan iklan. Yang kedua, muatan SBDP. Contoh karya seni daerah. Nah, di sini kan kita udah belajar tentang karya seni, ragam budaya. Contoh karya seni daerah yang pertama, tenun ikat motif Toraja, seni ukir Jepara, batik motif parang rusak, topeng Bali. Batik motif ini kan banyak-banyak ya, banyak modelnya maksudnya.
Jadi ada motif parang, ada motif yang lain banyak. Jadi biasanya batik motif ini menandakan dari mana, dari tempatnya dari mana, kebudayaan dari mana gitu. Cara-cara pembuatan karya seni. Yang pertama menggunakan alat tenun. Jadi kalau misalnya contohnya kayak ulos bisa menggunakan alat tenun. Nah, tapi ada juga yang ulos juga yang modelnya dia dicap, ada juga. Yang kedua batik tulis dengan canting. Nah, batik ada juga dengan canting atau batik dengan cap atau sablon gitu. Jadi semua ada yang dibuat, ada yang lewat alat, ada juga yang dengan canting gitu. Kalau batik ditulis pakai lilin ya. Terus abis itu ada teknik cap atau sablon, dia langsung dicap atau disablon. Nah, biasanya kalau misalnya cap atau sablon, dia hasilnya lebih cepat, jadi lebih banyak menghasilkan batik. Kalau misalnya dengan canting kan kita memang mesti hati-hati, pelan-pelan, jadi biasanya pengerjaannya lebih lama. Sama seperti menggunakan alat. Karya seni rupa Nusantara memiliki motif yang berbeda-beda sesuai dengan ciri khas dan kebiasaan kebudayaan masing-masing. Tempat dan biasanya dari coraknya kita dapat mengenali daerah asal batik tersebut. Nah, seperti yang bilang, jadi kalau misalnya motif batik itu berbeda-beda tergantung dari tempatnya, jadi mempunyai ciri khas masing-masing ya, Nak ya. Nah, dari situ kita dari corak kita bisa tahu, oh ini dari sini, ini dari daerah ini, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Jadi dapat mengenai daerah asal batik tersebut. Muatan PKN. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meski berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan. Itulah ada di Garuda di bawahnya tulisan Bhinneka Tunggal Ika ya. Lambang negara Indonesia burung Garuda. Cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban demi tanah air. Yang kedua, menghormati kebudayaan daerah lain. Ketiga, memiliki semangat dan cinta tanah air. 4. Menghargai pendapat orang lain saat 5. Menjunjung tinggi sikap tenggang rasa antar sesama. 6. Menerapkan toleransi dalam berbagai bidang kehidupan. 7. Menghindari perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan. 8. Tolong-menolong dan saling bekerja sama. 9. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 10. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. 11. Saling menghargai antar warga tanpa memandang perbedaan. Ya, itu juga ada di buku. Keberagaman dalam kerja kelompok dan seorang diri. Jadi, kita kadang-kadang kalau di sekolah juga suka ada kerja kelompok, ada juga suruh mengerjakan sendiri ya. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan bekerja kelompok, pekerjaan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Tugas-tugas dapat dibagi sesuai banyak anggota dan kemampuan dan dapat berdiskusi tentang hasil pekerjaan. Jadi kita punya teman diskusi, ini bagaimana, bagus nggak, sebaiknya begini tidak, gitu ya. Terus kekurangan bekerja kelompok, terdapat perbedaan pendapat karena kerja kelompok banyak orang, jadi pasti ada perbedaan pendapat. Waktu dan tempat pengerjaan harus disepakati semua anggota. Jadi kadang-kadang kita kumpul di mana ya, di rumah ini nggak bisa, atau jam segini nggak bisa, gitu. Itu kekurangannya. Yang ketiga harus ada yang mengalah dalam diskusi. Jadi kalau misalnya ada 3 pendapat, kita harus memilih satu. Nah, harus ada yang mengalah. Sekarang kelebihan bekerja seorang diri. Ternyata ada kelebihannya juga dan ada kekurangan juga. Kelebihannya dapat mengerjakan tugas kapan saja dan di mana saja. Karena kita mengerjakan sendiri, jadi kita bisa mengerjakan kapan aja dan di mana saja. Tidak harus menunggu teman lain karena mengerjakan sendiri. Tugas diselesaikan sesuai dengan kemampuan atau keinginan sendiri. Kekurangan bekerja seorang diri, pekerjaan tidak cepat selesai. Kalau misalnya kita kerja sendiri kan, mikir sendiri. Kalau misalnya bekerja bareng-bareng kan bisa berbagi tugas ya. Tidak dapat bertukar pendapat dengan orang lain. Karena tidak ada teman untuk bertukar pendapat, jadi tidak bisa bertukar pendapat. Kemampuan atau hasil kerja terbatas. Jadi hasil kemampuan hanya kemampuan kita. Tidak bisa berbagi dengan yang lain. PS. Salah satu organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya adalah Koperasi untuk Desa atau KUD. KUD dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian.
Ini biasanya kalau misalnya orang-orang yang berkecimpung dalam pertanian membutuhkan KUD, Koperasi Unit Desa. Manfaat KUD membantu para petani dalam dana dan permodalan. Jadi kalau misalnya bisa minjem uang dari KUD untuk para petani ya. Penyediaan bibit tanaman, pupuk, peralatan pertanian. Jadi di situ disediakan bibit, pupuk, dan peralatan. Nah, biasanya di KUD itu mereka menjualnya lebih murah dibanding yang lain. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa terkait usaha pertanian. Jadi, KUD juga memberikan penyuluhan. Maksudnya bagaimana cara menanam tanaman ini, cocoknya di cuaca yang apa gitu. Tujuan KUD untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Jadi tujuannya adalah untuk mensejahterakan dan taraf hidup masyarakat desa. Apalagi dalam yang berkecimpung dalam pertanian. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari Mem mengenai tema 5C sub tema 3 ya. Nanti kalian tulis apa yang ada di sini. Jadi kalian nanti terus di buku catatan kalian mana ya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.